dalam Islam haji gitu ya, orang yang sudah berhaji kemudian haji 2 kali ditulis H kuadrat, haji 3 kali. Nah, gelar-gelar seperti itu. Antum pernah dengar Haji Muhammad SAW? Pernah disebut nama Nabi kita dengan haji? Tapi seandainya ada orang yang pasang karena ada masalah tertentu, ya, maka dia timbang masalah tersebut, ya. Sama di zaman Nabi juga tidak ada namanya ustaz, nggak ada ustaz, ya. Nggak ada ustaz Abu Bakar, nggak ada ustaz Umar, ya. Tapi ustaz Firanda, ustaz Firanda, orang panggil ustaz, ya. Nggak ada juga namanya doktor, nggak ada. Tapi orang pasang juga doktor fulan, ya. Udahlah, antum pergi haji karena Allah, sudah tahu, dicatat. Sudah cukup. Untuk apa kita pasang gelar ini? Dan saya sarankan terus terang dari hati saya menasihati teman-teman sekalian, tinggalkan gelar ini. Kalau ada di KTP, hapus. Jangan ada. Nggak perlu. Kecuali memang dasarnya antum punya gelar akademik. Itu gelar akademik lain. Nggak ada juga namanya doktor, nggak ada. Tapi orang pasang juga doktor fulan. Itu gelar akademik lain. Emang saya katakan, kalau ada yang pasang di depan namanya Haji fulan, kita tidak usah tuduh dia, nggak usah. Itu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat kami hormati. Ustadz Wahabi menyebut bahwa panggilan haji terhadap orang yang telah melaksanakan haji ini adalah panggilan yang tidak diperbolehkan. Jadi untuk apa kita memanggil haji terhadap orang yang sudah melaksanakan haji? Karena itu tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat. Rasulullah SAW itu haji, tapi tidak dipanggil Haji Muhammad. Sayyidina Abu Bakar itu sudah haji, memang betul, tidak pernah dipanggil Haji Abu Bakar. Haji ini sebenarnya adalah isim fa'il dari fi'il madhi hajja, yang artinya orang yang mengerjakan haji. Ketika orang yang mengerjakan haji itu namanya disebut al-hajj. Sebagaimana orang yang sholat, ketika sedang sholat itu disebut musolli. Tetapi kalau sudah mengerjakan haji, kemudian selesai mengerjakan haji dia pulang, kita panggil haji. Kalau bahasa di balaghahnya itu namanya bi'tibari makana, memperhitungkan, menganggap apa yang telah dikerjakan, yang telah lalu. Kalau masih mau berangkat, kemudian kita panggil haji, itu namanya bi'tibari ma yakunu, menganggap apa yang akan terjadi. Nah, sekarang bagaimana hukumnya sebenarnya memanggil haji, memberikan gelar haji terhadap orang yang sudah mengerjakan haji? Dalam Kutubus Syafi'iyah diantaranya yang ada di kitab Hasyiatul Jamal, di situ dijelaskan boleh hukumnya memanggil haji terhadap orang yang telah mengerjakan haji. Kalau orang yang belum haji dipanggil haji, maka ini namanya nau'un minal kidbi, itu termasuk salah satu dari bentuk kebohongan, maka tidak boleh. Tetapi orang yang sudah mengerjakan haji kemudian dipanggil haji, maka itu hukumnya adalah boleh. Itu di dalam kitab Syafi'iyah. Si Ustadz Wahabi ini mengatakan tidak boleh, memberikan vonis hukum tidak boleh. Kenapa? Karena alqab haj ini, gelar-gelar haji ini adalah gelar yang tidak dikenal pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat. Ini lagi-lagi dasarnya adalah contoh, ya. Apa yang tidak dikenal pada zaman Rasulullah, maka kemudian menjadi hukum tidak boleh. Padahal apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah belum tentu langsung divonis ini tidak boleh kita lakukan. Baik, okelah sekarang misalnya kalau kita sepakati gelar haji tidak boleh. Karena tidak pernah dicontohkan pada masa Rasulullah, sahabat-sahabat yang mengerjakan haji tidak dipanggil haji. Misalnya Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali, dan lain-lain. Tidak seperti itu. Oke. Kalau hukum yang seperti ini kita terapkan, artinya gelar yang tidak dikenal pada masa Rasulullah, gelar yang tidak dikenal pada masa sahabat, kemudian saat sekarang kita pakai itu menjadi terlarang, maka jangan pilih-pilih. Semua gelar yang tidak dikenal pada masa Rasulullah, tentunya kalau kita kerjakan sekarang, kalau bercontoh kepada haji, maka tentunya juga menjadi tidak boleh. Contoh, gelar ustadz. Pada masa Rasulullah pernah mengirim beberapa sahabat untuk berdakwah, untuk mengajar. Ini istilah sekarang kan ustadz.
Tapi tidak pernah pada masa sahabat ini Rasulullah memanggil ustadz atau sahabat memanggil ustadz terhadap yang mengajar itu. Seperti Rasulullah mengirim Mus'ab terhadap ke negeri Yasrib waktu itu sebelum dinamakan kota Madinah ke Yasrib. Tidak pernah sahabat, tidak pernah orang-orang memanggil Mus'ab ini dengan sebutan Ustadz Mus'ab. Tidak ada. Tapi sekarang orang-orang Wahabi sendiri dan orang-orang Aswaja, orang yang mengajar, orang yang berdakwah, orang yang pegang mic untuk berdakwah, kebanyakan disebut dengan gelar Ustadz. Apakah Ustadz, gelar Ustadz ini yang tidak ada, tidak dikenal pada masa Rasulullah, kemudian menjadi terlarang, menjadi tidak boleh kita gunakan saat ini? Padahal Ustadz-Ustadz Wahabi sendiri memakai gelar Ustadz. Kalau itu berpotensi untuk riya, alasan Ustadz yang tadi itu, ini kalau memakai nama atau memakai gelar haji di depan nama kita, maka ini berpotensi untuk riya. Kalau namanya potensi, semua mesti berpotensi. Termasuk gelar Ustadz itu juga berpotensi untuk riya. Kalau hanya potensi yang dijadikan dasar untuk mengharamkan atau membid'ahkan suatu perkara. Intinya jami'nya apa? Gelar haji tidak dikenal pada masa Rasulullah, juga termasuk gelar ustadz juga tidak dikenal pada masa Rasulullah. Tidak ada, tidak disebutkan seperti itu. Bahkan kalau kita mau jujur, ahli hadis ulama Wahabi yang bernama Muhammad Nasiruddin Albani, yang kita kenal dengan Imam Albani ini malah menganggap gelar ustadz itu adalah bid'ah. Kalau Anda tidak percaya, silakan cek dalam kitab beliau, kitab Syekh Albani, dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, pada juz 1 halaman 111. Beliau mengatakan, wa aqamu maqama hadhihi sunnati alqaban mubtadi'atan. Mislal Afandi, sebagaimana nama Afandi ini gelar-gelar yang bid'ah. Gelar-gelar bid'ah yang disebutkan oleh si Albani diantaranya contohnya adalah Afandi. Berarti nama saya kata Albani itu adalah Afandi. Bid'ah nama saya itu, gelar bid'ah, nama yang bid'ah. Wal Bek, nama Bek. Ini biasanya di Turki, Bek. Wal Basha, juga gelar-gelar yang ada di Turki dulu ini, Basha. Khalil Basha, siapa itu? Sumas Sayyid, menggunakan gelar Sayyid juga adalah gelar bid'ah, kata si Albani. Nah, ini poinnya. Awil Ustadi, menggunakan gelar Ustad. Gelar Ustad dipakai pada nama seseorang, ini juga hukumnya, kata si Albani, gelar ini adalah gelar yang bid'ah. Bukan hanya haji, Pak, ya. Ustadz-ustadz Wahabi, ini Syekh Albani yang berbicara. Syekh Albani mengatakan bahwa gelar ustadz itu hukumnya adalah bid'ah. Jadi mulai sekarang Anda di depannya jangan memakai nama ustadz, karena itu adalah bid'ah menurut Syekh Albani. Kalau kita pikir-pikir, kalau menggunakan logika bid'ah yang biasa dipahami oleh teman-teman Wahabi, maka gelar ustadz ini memang bid'ah. Karena pada masa Rasulullah tidak pernah sahabat disebut ustadz, walaupun itu pengajar. Termasuk nama haji, sama-sama tidak dikenal di zaman Rasulullah. Kalau begitu jangan tebang pilih. Haji bid'ah, gelar haji bid'ah, gelar ustadz juga bid'ah. Seperti itu, jangan tebang pilih. Wa nahwi dzalika, dan sesamanya. Mimma yadkhulu ba'duhu aw kulluhu fi babit tazkiyati al-manhi anha. Yang mana sebagian atau semuanya itu masuk dalam nama-nama yang memang dilarang. Tadi Syekh Albani mengatakan bahwa nama Afandi atau gelar Afandi itu adalah gelar yang bid'ah. Termasuk gelar yang bid'ah. Jadi dia menyinggung saya. Ngata-ngatain saya bahwa nama saya ini adalah nama yang bid'ah. Baik, saya balas Syekh Albani ini juga ya. Saya akan balas beliau dalam kitabnya beliau sendiri, dalam fatwanya beliau sendiri. Beliau juga berfatwa, Su'ila Syekh Albani rahimahullah an hukmi tasmiyah bi'izziddin wa muhyiddin wa nasiruddin. Syekh Albani ini ditanyakan seseorang apabila menggunakan nama Nasiruddin, menggunakan nama Muhyiddin, menggunakan nama Nasiruddin. Bagaimana hukumnya orang dikasih nama Nasiruddin, Izzuddin, dan Muhyiddin? Jawaban beliau,
la yajuzut tasmiyatu, tidak boleh memberikan nama bi'izzuddin, orang diberi nama Izzuddin, wa Muhyiddin, orang diberi nama Muhyiddin atau Muhyiddin. Poinnya wa Nasiruddin wa Nasiriddin, tidak boleh orang itu diberi nama Nasiruddin. Pertanyaan saya, ketika Syekh Albani ini berfatwa bahwa nama Nasiruddin atau Nasiriddin ini tidak boleh alias bid'ah, nama beliau sendiri itu siapa? Apakah ketika beliau berfatwa itu lagi amnesia, tidak ingat bahwa nama dirinya sendiri adalah Muhammad Nasiruddin Albani? Atau Nasiruddin kalau di depannya dikasih nama Muhammad menjadi boleh? Nah, kembali ke permasalahan masalah gelar haji, memang tidak dikenal pada zaman Rasulullah. Tidak ada sahabat pun, tidak ada satu sahabat pun yang dipanggil dengan sebutan haji. Bahkan Rasulullah sendiri tidak dipanggil haji. Siti Fatimah tidak dipanggil hajjah. Nah, kalau kita pakai sekarang, apa menjadi tidak boleh? Kalau mazhab Syafi'iyah, kalau Syafi'iyah menjadi boleh. Tetapi kalau ulama-ulama Wahabi mengatakan ini adalah gelar yang bid'ah. Kalau memang ini akan diterapkan, gelar haji ini adalah tidak boleh, hukumnya bid'ah, maka gelar ustadz juga jangan dipakai ya, ustadz-ustadz Wahabi ini. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.